Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 110, mempertahankan doktrin Alkitabiah. Halo dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Selamat siang Walter. Hai Martin. Melanjutkan bahan dari episode yang sebelumnya. Kita akan membahas mengenai kebenaran itu akan memerdekakan kamu, bagian 2. Dan seperti yang sudah kita katakan dalam episode yang sebelumnya, kebenaran adalah segalanya. Dan kita mesti mengetahui apa itu kebenaran. Tadi malam saya membaca buku Selected Messages. Tanpa kebenaran, pengudusan adalah tidak mungkin. Lihat, itu menunjukkan betapa pentingnya kebenaran. Sebelum memulai diskusi, mari kita dahului dengan doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan mengadakan diskusi ini. Kami memohon kiranya Engkau memberkati, dan menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Martin, ada orang yang berpikir bahwa kita sedang mencoba untuk bertentangan. Dan topik mengenai penerjemahan Alkitab, merupakan satu topik yang begitu menjadi topik yang dipenuhi emosi. Tetapi sesungguhnya, ini merupakan suatu topik yang begitu sangat pentingnya. Karena jika Anda merenungkan kenyataan bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan dengan semua firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukankah teramat penting, agar Anda benar-benar memiliki firman Tuhan? Dan seperti yang sudah kita lihat di episode yang terakhir, bahwa ratusan kata-kata dan bagian keseluruhan Alkitab hilang begitu saja. Dan mereka menyalahkan hal yang bertele-tele. Sedangkan ini adalah kitab suci yang dipakai di abad pertama. Dan kitab suci ini dipakai sepanjang waktu, hingga mencapai tahun 1844. Dan ketika kita memikirkan mengenai pergerakan awal Protestan, dari masa ketika Martin Luther dan Tyndale menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris, dan sesudahnya ke dalam bahasa-bahasa lainnya, sehingga kitab suci bisa dibaca. Masa ratusan tahun itu. Apakah kita mau benar-benar mempercayai bahwa mereka memakai kitab suci yang salah, dan bahwa Gereja Katolik Roma, dengan hikmatnya memberi kita hal-hal nyata, dalam penemuannya semasa reformasi. Manuskrip-manuskrip ini, dengan setengah bagiannya hilang. Dan dengan ribuan koreksi di dalam kitab suci di perpustakaan Vatikan. Dan pada tahun 1844, Sinaiticus yang ditemukan di kotak sampah kertas, dengan begitu banyak coretan dan penghilangan sehingga dianggap otentik. Dan yang lainnya dianggap salah. Jadi bagi saya ini, benar-benar cara berpikir yang sama sekali tidak masuk akal. Saya sependapat denganmu. Alkitab dan Roh Nubuat sangat tegas menyatakan, bahwa Allah akan melindungi dan mempertahankan firman-Nya. Benar. Jadi, sekarang ada orang yang, seperti yang engkau katakan, yang menganggap untuk masa-masa itu kitab suci mengandung kata-kata salah. Ya. Lalu ada kitab suci di dalam bahasa Latin dari Gereja Katolik Roma. Alkitab Vulgate Jerome, yang dilandaskan kepada manuskrip Eusebius. Dan tidak dilandaskan kepada hal lainnya. Jerome adalah pengikut setia Eusebius. Dan Roh Nubuat secara jelas memberitahu kita, bahwa situasinya berbeda.
yakni orang-orang Waldensia lah yang memiliki kitab suci yang sejati. Jika kita kembali kepada sejarah, Martin, dan pergi kepada gereja Bizantium, yakni Antiochia. Disinilah, orang-orang Kristen yang mula-mula disebut sebagai orang Kristen untuk pertama kali. Inilah tempat kerja Paulus, dan manuskrip yang mula-mula terdapat. Mengapa kemudian Anda mengabaikan kitab suci Antiochia dan mengambil kitab suci Alexandria? Disitulah paham Gnostik memainkan peranannya. Ya, ini tidak masuk akal. Tetapi nampaknya dunia kesarjanaan telah menelan cara berpikir ini, secara bulat-bulat. Dan poin lainnya, tentu saja. Kitab suci yang asli ditulis di dalam bahasa Greka, yakni Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Dan ditulis di dalam bahasa Greka yang baru. Sedangkan para sarjana di sekolah Alexandria, mereka memakai bahasa Greka klasik. Yang memakai status tinggi, sedangkan yang lainnya, setiap orang bisa memahami topik yang dibahas. Dan ini nampaknya seperti Allah yang ingin menjangkau setiap orang, dan bukannya orang-orang elit tertentu saja. Terjemahan pertama, yang kita temukan, sesungguhnya ada dalam bahasa Armenia. Dan itu didasarkan atas receive text. Dan keseluruhan gereja Bizantium. Dan keseluruhan gereja Ortodoks Yunani, hingga sekarang, hanya memakai terjemahan receive text. Dan hanya dalam dekade terakhir. Terjadinya perubahan ini. Jadi sepanjang sejarah ini, Allah telah membuat kesalahan besar. Allah, pastinya telah memberikan manuskrip yang salah bagi bagian terbesar sejarah. Dan, untungnya, kita memiliki manuskrip Katolik Roma untuk membetulkannya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Hari ini, kita akan membahas bagaimana teks tersebut berdampak kepada doktrin. Dan ini bukanlah suatu serangan. Ini hanya sekedar pernyataan tegas dari status quo. Orang-orang mesti memutuskan dan mengambil logikanya. Ya. Jadi, kembali kita mulai dengan ayat pada Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat ini begitu pentingnya. Dan dalam pembahasan terakhir, kita membicarakan Yesus sebagai kebenaran, dan topik-topik yang menyertainya. Firman Allah itu kebenaran, dan yang terakhir mengenai hukum, atau perintah itu adalah kebenaran. Jadi, mari kita membahas topik-topik ini. Jadi pembahasan kita adalah mengenai doktrin Advent dan Alkitab terjemahan baru. Jadi, mari kita membandingkan. Kitab Daniel 9 ayat 25-26. Ini Alkitab versi King James. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan jalan-jalan dan temboknya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Daniel 9 ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Nah, nubuatan ini adalah nubuatan yang sangat penting. Ini merupakan intisari dari seluruh nubuatan. Nubuatan ini memberitahu kita waktu yang tepat, kapan Mesias atau Raja itu akan datang. Dan memberitahu kita apa yang akan menimpa Raja itu. Dan di sini ada batas waktu, nubuatan 70 pekan. Bukankah ini indah? Ini sungguh luar biasa, dan seperti yang sudah kita sebutkan dalam episode yang sebelumnya, orang-orang Yahudi tidak mempelajari kebenaran masa kini. Itulah sebabnya. Iya, mereka tidak memahami nubuatan ini, dan hingga hari ini, mereka masih menyalah tafsirkan nubuatan ini dan menyelewengkannya. Dan pernyataan, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, Mesias, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini adalah suatu pernyataan nubuatan yang sangat luar biasa. Dan mereka membandingkan dua raja. Yang satu Raja Roma.
yang akan datang dan memusnahkan kota, raja yang sesungguhnya. Ini juga merupakan perlambangan, yakni Antikristus, yang juga berasal dari Roma. Dan di sini ada permainan di antara dua raja ini. Raja Perjanjian dan raja lainnya. Nah, jika Anda membaca nubuatan ini dalam Alkitab versi NIV, akan menjadi, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan jalan dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, dan tidak akan memiliki apapun juga. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Nah, jika kita mengambil pandangan Jesuit mengenai Antikristus, dan bagaimana cara mereka menghadapi Antikristus di dalam nubuatan, mereka tentu saja akan memperkenalkan penafsiran preterisme, masa lalu, atau futurisme, masa depan. Dan jika Anda mengambil nubuatan ini, mereka bisa memperkenalkan pemikiran dispensasi, pembagian waktu. Dan orang yang diurapi, memang benar Mesias. Itu benar, tetapi orang yang diurapi bisa juga diterapkan kepada penguasa lainnya. Juga kepada seorang imam, yang diurapi. Jadi, ini sama sekali tidak mengarah, sedangkan Alkitab King James menaruhnya dalam konteks yang sangat khusus. Mari kita sedikit mendalami hal ini. Ketika Yesus berkata, waktunya sudah genap, di dalam kitab Markus 1 ayat 15. Ini merujuk kepada nubuatan ini, karena hal ini terjadi di tahun 27 sesudah Masehi, itulah sebabnya ini merupakan nubuatan sangat penting. Dan kegenapan waktunya, dengan Allah mengirimkan anaknya, benar. Nah, genap waktunya, waktu apa? Dan kemudian Yesus keluar dari air dan berkata, waktunya sudah genap. Waktu apa yang digenapi? Waktu nubuatan Daniel. Ya. Jadi, kapan waktunya Allah mengutus anaknya? Anda bisa menjawab dari saat kelahirannya. Tetapi kapan pelayanan Yesus dimulai? Dimulai setelah baptisannya. Dan pada waktu itulah ketika Yesus berkata, waktunya sudah genap. Dan nubuatan Daniel yang berakhir di tahun 27 sesudah Masehi, yakni waktu pembaptisan Yesus. Dan pada masa itu, Yesus berkata, sudah genap. Ya. Dan pada masa itu peperangan antara Kristus dan setan mencapai puncaknya di padang belantara. Dan ketika Adam gagal, yakni Adam pertama, Adam kedua menebus kegagalan. Jadi Kristus mengalahkan setan di padang belantara. Dan di kayu salib, Kristus membayar harga, karena upah dosa itu adalah maut. Dan sebagai perwakilan dari bangsa manusia, Kristus menerima penghukuman bagi dirinya sendiri. Dan Kristus telah menang di padang belantara. Benar. Nah, orang yang diurapi, bisa saja imam atau raja siapa saja. Tetapi Mesias, seorang yang telah diurapi, yang disingkirkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Menjawab topik ini tanpa keraguan-raguan. Jadi apa artinya seorang yang diurapi akan tidak memiliki apapun? Itulah yang dikatakan Alkitab terjemahan baru. Jadi artinya tepat seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Tetapi Yesus mendapatkan segalanya, bukan tidak ada apa-apanya. Dan ketika Kristus disingkirkan bagi pelanggaran-pelanggaran kita, disitulah terdapat seruan besar kemenangan. Kristus mendapatkan kembali hal yang sudah direbut setan, dan akan memerintah sebagai raja di atas segala raja selama masa kekekalan. Musuh telah dikalahkan dan kemenangan kekal sudah didapat. Jadi, Martin, apakah penting bahwa Mesias mendapatkan segala sesuatunya atau tidak mendapatkan apa-apa? Tentu saja penting. Keselamatan kita bergantung kepada hal ini. Jadi menurut pendapat saya, terjemahan itu merupakan serangan. Terjemahan baru Alkitab itu menyerang Allah. Bagaimana dengan pelayanan Yesus di Bait Suci? Kitab Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini dari Alkitab versi King James.
Lalu sekarang Alkitab versi New King James. Yang berbeda dari receive text dalam sekurang-kurangnya 1200 ayat. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Alkitab NIV mengatakan hal yang tepat sama. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, Martin, apakah firman Allah dapat Anda pilah-pilah sesuai keinginan Anda? Tidak bisa, khususnya mengenai doktrin yang penting ini. Ini merupakan salah satu doktrin mendasar dari gereja Masehi Advent hari ke-7 yang terpisahkan dari gereja-gereja lainnya. Baiklah, di sini Alkitab King James menerjemahkannya sebagai tempat kudus. Alkitab New King James menerjemahkannya sebagai tempat maha kudus. Dan Alkitab NIV melakukan hal yang sama. Jadi ada pilihan, apakah Kristus pergi ke tempat kudus, atau pergi ke tempat maha kudus? Nah, sangat jelas. Bahwa Kristus masuk bukan membawa darah anak domba atau lembu, melainkan membawa darahnya sendiri. Kapan darah itu tersedia, Martin? Ketika Yesus meninggalkan kehidupannya di bumi. Jadi setelah penyaliban, benar, ya. Jadi jika Ka'bah bumi merupakan perlambangan dari Ka'bah sorgawi. Dan tidak ada pelayanan yang bisa terlaksana di bait suci, baik di ruang kudus, maupun ruang maha kudus, tanpa darah. Dan jika Yesus tidak masuk dengan membawa darah anak domba dan lembu, melainkan dengan darahnya sendiri, maka di manakah pelayanannya dimulai? Di ruang kudus, atau di ruang maha kudus? Di ruang kudus. Ini masuk akal. Kalau tidak, seluruh perlambangan perjanjian lama kosong dan tidak bermakna. Dan juga menghancurkan nubuatan waktu dari 2300 pagi dan petang. Karena apa yang Yesus lakukan, dengan memasuki ruang maha kudus, di tahun 1844, menjadi dibatalkan. Dan juga tidak ada puncak dari nubuatan 2300 hari dari Daniel. Dan hal menarik lainnya, ialah, jika Anda mengambil kitab Ibrani itu sendiri. Adanya perbedaan antara Hagion dan Hagia-Hagion. Dan Hagia-Hagion dipakai untuk ruang maha kudus, tetapi di sini hanya dikatakan Hagion, jadi mengapa diterjemahkan menjadi ruang maha kudus? Hagion berarti bait suci, dan berbagai hal ini, merupakan bagian dari bait suci. Jadi terjemahan yang ada di dalam Alkitab versi King James, merupakan satu-satunya hal yang bisa diterima akal, secara teologia dan perlambangan. Dan hal ini sangatlah penting. Karena dengan merubahkan satu aspek ini, Anda menghilangkan tahun 1844. Anda menghilangkan penghakiman penyelidikan. Dan karenanya Anda bisa meremehkan nubuatan-nubuatan lainnya. Di dalam kitab Daniel, yaitu apakah penghakiman demi kepentingan orang-orang kudus, ataukah penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Perbedaan ini sangat besar, suatu perbedaan waktu sangat besar dari dua peristiwa itu. Jadi, segala sesuatu menjadi bingung, oleh perubahan kecil ini. Perubahan ini, menghilangkan paham Adventisme. Karena ini membuat tahun 1844 menjadi usang. Lalu adanya orang-orang yang berkata, dari mana Anda mendapat tahun 1844? Ini datang dari nubuatan Daniel, hal 70 pekan, di mana kita telah membaca pendahuluannya. Yaitu porsi, bagian, mengenai Mesias. Ini ada di dalam bagian 2300 tahun. Tetapi pembersihan bait suci atau penggenapan hari pendamaian juga ada di dalam nubuatan itu, karena pekerjaan Mesias tidaklah selesai di kayu salib, memang kemenangan telah diraih. Karena adanya generasi yang akan datang, yang masih memerlukan penasehat, atau perantara. Dan pengantaraan itu berlangsung di ruang kudus. Dan yang pada akhirnya dipindahkan ke ruang maha kudus, di akhir nubuatan 2300 hari. Dengan mengubah hal ini, Anda membuang topik ini. Dan setiap doktrin Injili, yang dimanipulasi oleh pemikiran Jesuit, sekarang bisa diterapkan. Kamu memiliki secerca Injil yang bisa dibagikan, tetapi di sini tidak ada. Dan di dalam Alkitab versi King James, ini sangat jelas, dan tidak bisa diselewengkan. Jadi, coba kita pertegas, receive text.
Sekali saja Anda mulai menggunakannya. Dan terjemahan Alkitab manapun, yang didasarkan pada hal ini, akan mengikuti teladan seperti yang dikatakan Alkitab versi King James. Jika Anda memakai versi-versi awal terjemahan, dari Receive Text. Jadi ini merupakan topik yang sangat penting. Dan Alkitab terjemahan baru, secara total menghancurkan doktrin ini. Bagaimana dengan Sabat dan hukum Allah? Ini merupakan topik yang sangat penting. Bukankah demikian, Martin? Ini merupakan topik yang berkaitan dengan keselamatan. Nah, pertanyaan mengenai hukum. Apakah hukum telah dibatalkan? Tidak. Karena Yesus berkata, tidak satu pun noktah yang diubahkan, sebelum segalanya berakhir. Baiklah. Jadi hukum tetap berlaku. Apakah Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala hukumku? Apakah Yohanes berkata, barang siapa yang mengasihi Allah, tetapi tidak menuruti hukum, adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya, ya? Baiklah, jadi ini merupakan hal-hal yang sangat penting. Jadi hukum Allah itu kekal. Jadi, apakah itu berarti hukuman dari hukum? Atau hukuman dari pelanggaran hukum, juga bersifat kekal? Sungguh pasti. Baiklah, jadi keadilan Allah menuntut secara tepat keadilan itu. Dan keadilan bagi pelanggaran hukum adalah hukuman mati. Tetapi hukum Allah itu kekal. Tidak satu pun titik atau noktah akan dihilangkan dari hukum. Jadi hukum Allah tetap berlaku. Itu berarti keadilan mesti ditegakkan. Ini menjadi dilema. Karena ketika Allah ingin mengampuni, maka itu berarti tidak ada keadilan. Dua hal itu sama-sama bersifat eksklusif. Jika Allah mengampuni pelanggar hukum dan membebaskannya, maka tidak ada keadilan. Ini adalah suatu situasi yang sangat sederhana. Misalkan saja, ada orang yang membunuh anak yang Anda kasihi, atau anak perempuan Anda, dan bahkan melakukan hal yang lebih buruk. Lalu orang itu dihadapkan ke sidang pengadilan. Hukumannya pada masa lalu, adalah kematian, untuk melakukan kejahatan semacam itu. Pelaku berkata, ampuni saya untuk perbuatan saya. Hakim berkata, aku menerima permohonan Anda, dan Anda bebas. Bagaimana perasaan orang tua dari anak yang dibunuh itu? Tidak ada keadilan. Keadilan menuntut hukuman mati. Allah tidak menyelesaikan masalah itu begitu saja. Allah menerima penghukuman itu bagi dirinya dan menanggung penghukuman itu di dalam kedagingannya. Dan agar bisa melakukan hal itu, Allah mesti turun. Dan menjadi seorang manusia. Dan menjadi sama seperti kita. Ini sungguh luar biasa. Engkau lihat, ini merupakan tamparan kepada muka Allah, jika engkau katakan bahwa hukum Allah tidak lagi berlaku. Karena Allah mesti mati, untuk menunjukkan hukum itu tetap berlaku. Jadi kematian Yesus di kayu salib merupakan jaminan terbesar bahwa hukum Allah tetap berlaku. Sedangkan dunia Injili mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan bukti bahwa hukum Allah telah dirombak, telah ditiadakan. Ini mengacaukan dua topik ini. Mereka mengatakan, Allah begitu mengasihi Anda, sehingga Anda diampuni. Memang Allah mengasihi Anda, sehingga Allah mati bagi Anda, dan menunjukkan bahwa hukum itu tetap berlaku. Bahwa kasih saya kepadamu begitu besar, sehingga saya menanggung hukuman dari hukum yang tetap berlaku. Jadi dengan kata lain, keadilan dan belas kasihan saling berciuman satu sama lain. Di kayu salib, Mazmur 85 ayat 11. Jadi, ketika kita membaca ayat di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8-11, hukum mengenai Sabat. Dan kita membaca dalam Alkitab versi King James yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sekarang kita melihat Alkitab N.I.V. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya hendaklah engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat, dengan artikel A, bukan D. Ini masalah besar, Martin. Apakah The Sabat, atau A-Sabat? Jika A-Sabat, bisa menjadi hal apapun juga, benar. Kepada Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tetapi ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hanya dengan mengubahkan artikel the, artikel yang sangat kecil. Dan Anda mengalami masalah teologi besar di depan Anda. Apakah A-Sabat, atau The Sabat? Seluruh bagian dari hukum ini adalah the Sabbath of the Lord. Jadi ketika Anda membuatnya menjadi A-Sabat, jadi Sabat siapa? Baiklah, dan ada pertanyaan lainnya, dan jika ini merupakan hukum Allah yang jelas, maka hanyalah Alkitab King James yang sah, karena yang ini merupakan suatu perintah yang tidak tegas. Karena itu bisa merujuk ke hari apa saja. Jadi misalkan orang yang Anda kasihi berkata, saya akan tiba jam 10 hari Rabu. Dan Anda berkata, baiklah, dia akan tiba di suatu hari di dalam pekan ini. Saya akan pergi dan menjemputnya di hari Kamis. Ini tidak akan berlaku tepat, benarkah demikian? Anda mendapat masalah. Baiklah, jadi ada perbedaan kecil di sini. Tetapi dampaknya besar. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu dan bukan sekedar hari Sabat apa saja. Tidak pernah hari Sabat hari ketujuh di dalam kitab suci, sekedar dirujuk sebagai suatu hari Sabat. Jadi tidak adanya artikel definite di dalam bahasa Ibrani, tidaklah memberi orang hak untuk mengganti A untuk D. Alkitab N.I.V. mengulangi penyelewengan ini di dalam kitab Ulangan 5 ayat 14. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 1-3, Allah menegaskan bahwa hari Sabat sebanyak 3 kali, dan tidak ada catatan lain bahwa Allah beristirahat di hari yang lainnya. Jadi, ini tidaklah Alkitabiah. Jadi yang mana yang benar? Alkitab versi King James. Dan Alkitab versi lainnya pastilah salah. Dan jika ada ahli teologi memberitahu Anda bahwa Anda bukanlah sarjana kritik Alkitabiah, sehingga Anda tidak berhak membicarakan hal-hal ini, maka tidak ada orang yang berhak memakai bahasa apapun untuk berbicara. Karena jelaslah, hanya mereka yang bisa mendefinisikan kata-kata mana yang bisa diterima. Dan bahkan jika artinya berlawanan. Mengapa bisa diterima? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan bagaimana kita bisa menerima bahwa Anda mesti seorang sarjana Alkitabiah? Seorang ahli teologi untuk memahaminya, tetapi Yesus memberikan Alkitab buat semua orang dan dia berkata, engkau mesti mempercayai, seperti seorang anak kecil. Ya, Yesus mengirim nelayan untuk memberitakan Injil kepada dunia. Jadi, hal itu sesungguhnya kecongkakan akademi dalam levelnya yang tertinggi. Jadi di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 42, ada kisah menarik ketika Rasul Paulus memberitakan firman kepada orang-orang Yahudi. Dan kemudian orang-orang non-Yahudi meminta, agar mereka bisa juga mendengar pekabaran ini. Dan mereka datang di hari Sabat berikutnya untuk mendengarkan topik ini. Ketika orang-orang Yahudi keluar dari sinagoga, orang-orang non-Yahudi meminta, agar pokok itu bisa diberitakan kepada mereka, pada hari Sabat berikutnya. Ini dari Alkitab versi King James. Sedangkan dari Alkitab N.I.V. dikatakan, ketika Paulus dan Barnabas keluar dari sinagoga, orang-orang mengundang mereka untuk berbicara lebih lanjut mengenai pokok ini, pada hari Sabat berikutnya. Di sini ada perbedaan sangat jelas. Pertama-tama orang-orang Yahudi telah pergi. Dan sekarang hanya ada Paulus dan Barnabas yang akan pergi meninggalkan sinagoga. Dan orang-orang. Jadi itu bisa mencakup kembali orang-orang Yahudi. Ini bisa mencakup siapa saja. Jadi kitab suci di dalam versi King James jelas mengatakan, Sabat merupakan hari di mana orang-orang Yahudi beribadat, dan di mana mereka sedang memberitakan firman di sinagoga. Mengapa Alkitab versi modern tidak mencantumkan rujukan kepada orang-orang Yahudi ini, dan menyembunyikan fakta sederhana ini? Apakah hal ini karena tidak mencerminkan penyucian hari Minggu? Alkitab King James menegaskan baik orang-orang Yahudi,
dan orang-orang non-Yahudi menerima pekabaran ini di hari Sabat, hari ke-7. Nah, Martin para reformator yang menerjemahkan Alkitab ke dalam versi King James, di sini. Mereka sangat teliti dan memiliki komite. Dan bahkan juga orang-orang yang di luar komite. Yang menerima teks asli seperti yang ada di dalam receive text. Dan mereka harus menerjemahkannya. Dan sekali saja mereka sepakat dengan hasil terjemahan, maka ini dicantumkan. Ada banyak orang yang berkata, King James bukanlah raja yang terbesar. Dan ada yang berkata, dia seorang mason. Dan ada yang berkata ini, dan itu mengenai dirinya. Apakah ini berpengaruh? King James bukanlah penerjemah Alkitab, melainkan oleh sebuah komite. Dan apakah ada perang kepada komite penerjemahan itu? Ya. Bukankah Guy Fawkes, seorang Jesuit dan tim Jesuitnya, yang ingin meledakkan gedung parlemen, dan raja dan para penerjemah dan keseluruhan parlemen, yang membela pergerakan Protestan, ya. Apakah perang itu dilupakan? Tidak, malah dirayakan setiap tahun. Iya, tetapi bukan dengan alasan yang benar. Semua orang menyulut mercon, tanpa mengetahui sejarahnya, dan tidak tahu apa-apa. Nah, Martin ada hal menarik. Adanya kemungkinan, nah di sini saya menduga-duga. Alkitab yang paling disukai. Alkitab yang paling disukai oleh dunia Protestan adalah Alkitab Jenewa. Tetapi Alkitab Jenewa memiliki catatan kaki yang sangat panjang. Dan sangat berterus terang dalam segala hal. Alkitab ini sama seperti beberapa Alkitab studi kita. Hanya beberapa dari Alkitab studi kita yang masih mengatakan apa adanya. Jadi ketika Anda membaca kitab Daniel, sebagai contohnya, Anda membaca mengenai tanduk kecil. Beberapa dari Alkitab studi kita akan secara berterus terang mengatakan, siapa itu tanduk kecil? Ini adalah antikristus, yakni sistem kepausan. Itulah yang dikatakannya. Tetapi ada beberapa Alkitab studi kita yang segan mengatakan hal itu dan menghilangkan bagian itu. Nah, ini sangat menarik. Jadi Alkitab Jenewa memiliki catatan kaki yang sangat panjang. Dan ketika tiba kepada kitab Tesalonika, dan membicarakan mengenai manusia durhaka, dan semua hal ini, mereka sangat spesifik. Nah, apakah menurut Anda, ini adalah Roma? Jelas. Baiklah. Mari kita mengambil skenario dugaan. Mari kita membuat skenario paling buruk, dan katakan saja misalnya King James merasa sangat yakin, hal yang berkaitan dengan Roma. Saya tidak mengatakannya demikian, saya hanya mengatakan hanya dalam skenario terburuk. Bahkan jika dia menjadi agen Roma itu sendiri, dan dia memberikan izin kepada kaum Protestan yang mengendalikan parlemen. Karena ini merupakan cara menarik bagaimana ini berlaku. Dia mengambil suatu kekuasaan dan memberikannya kepada seluruh kelompok di dalam parlemen. Jika Raja James memberikan izin, maka ada dari kita yang berkata bahwa izin itu diberikan, dengan syarat tidak ada catatan kaki. Itu akan merupakan langkah-langkah pertama yang menarik, untuk melenyapkan catatan kaki yang ada di dalam Alkitab Jenewa. Ini adalah sebuah kemungkinan. Adanya orang yang akan berkata, wah, ini teori konspirasi. Tapi abaikan saja hal itu. Jadi, misalkan saja Raja James, seperti yang tadi kita katakan, sebagai seorang agen Roma, masih akan merupakan suatu kenyataan, bahwa para penerjemah menerjemahkan receive text, dan menuliskan apa yang Allah katakan. Benar. Dan di belakang hari, ketika catatan kaki itu hilang, mungkin pada saat itulah, mereka mulai memperkenalkan perubahan kepada teks, sehingga membuat teologi baru mereka, diterima oleh dunia. Dan memakai agen seperti Westcott dan Hort. Ketika opini saya dan opini banyak penulis, adalah semata-mata dari opini Jesuit. Sama seperti Newman dan pergerakan Oxford, yang mungkin menjadi salah satu dari mereka. Jadi, setelah mengatakan hal itu,
Mari kita lanjut dengan apa yang dikatakan Alkitab NIV di sini. Mereka mengubahkan kepada Paulus dan Barnabas. Dan mereka mengubahkan orang-orang non-Yahudi menjadi orang-orang. Sekarang mari kita melihat doktrin lainnya, keadaan orang mati. Jadi kita telah melihat Sabat telah secara jelas diremehkan. Dan dibuat hal pelin-pelan, sehingga Anda bisa menaruh ke dalamnya, di luar hari yang ketujuh, benar. Mari kita melihat keadaan orang mati. Ada banyak ayat yang bisa dikutip di sini. Tetapi untuk menyingkat waktu, kita hanya membicarakan beberapa saja. Meskipun ada banyak ayat yang bisa dikutip di sini, kita hanya mengutip 2 ayat saja. Yang secara menyakitkan bertentangan dengan doktrin sehat di dalam Alkitab versi modern. Kitab 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini dari versi King James. Jelas, sederhana dan mudah dipahami. Dalam versi NIV, jika demikian, maka Tuhan mengetahui bagaimana menyelamatkan orang-orang benar dari pencobaan. Dan menyimpan orang-orang jahat bagi hari penghakiman, sementara lanjut dengan penghukuman mereka. Dari mana kebohongan ini berasal? Dari Roma. Mari kita sebut hal ini sebagai kebohongan. Jadi untuk mengatakan bahwa hal ini sama mendapat inspirasi, sama seperti terjemahan yang ada di dalam Alkitab King James, adalah benar-benar suatu kebohongan. Jadi, pertama-tama versi NIV, mempertanyakan pernyataan yang sebelumnya, dengan memulai kalimat dengan, jika ini benar demikian. Jadi siapa lagi yang berkata, jika ini memang benar demikian? Setan dalam percakapannya dengan Hawa. Baiklah, apakah Allah memang benar-benar berkata demikian? Ini bagi saya sangat jelas. Kemudian mereka mengacaukan pencobaan dengan ujian. Karena, mari kita kembali membacanya dalam versi King James, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi mereka menerjemahkan pencobaan sebagai ujian. Ini dusta, karena Allah berjanji memelihara kita dari pencobaan. Di dalam doa Bapa kami, dan meyakinkan kita bahwa memang kita akan menghadapi ujian. Sedangkan versi NIV mengatakan, Allah akan menjaga kita dari ujian, hal yang tidak benar dan tidak alkitabiah. Yang membuktikan bahwa penulisan Alkitab NIV salah dan tidak alkitabiah. Lagi pula ayat itu membuka jalan kesalahan bagi pembacaan kitab suci. Termasuk doktrin palsu purgatori dan neraka kekal, karena dikatakan. Lanjut dengan penghukuman mereka, setelah hari penghakiman. Jadi Martin, apakah ini Katolik Roma atau Protestan? Jelas, Katolik Roma. Baiklah, nah, Martin Luther, terjemahan mana yang dia pakai? Receive text. Baiklah. Apakah Martin Luther dalam studi itu mempercayai bahwa orang-orang mati tidak tahu apa-apa, dan mereka tidur hingga ke hari penghakiman? Ya. Dan dia harus mengubahkan pemikirannya, karena sebelumnya dia tidak mempercayainya. Ya, karena sebelumnya, dia seorang imam Katolik. Jadi, dengan kata lain, apakah penting Anda menerjemahkan seperti ini, atau seperti ini? Mari tanyakan pertanyaan lainnya, apakah ini 2 doktrin yang berbeda? Ya, sama sekali berbeda. Dan ini merupakan penyelewengan total. Apakah Allah mengizinkan Anda mengalami pencobaan dan ujian? Ya. Jadi, pada dasarnya, ini merupakan 2 Alkitab yang berbeda. Jadi di dalam kitab kedua, yang NIV, Anda bisa menyalahkan Allah, jika Anda mengalami ujian. Ya, Anda bisa berkata, bukankah Allah telah berkata, tidak akan ada ujian? Saya menerima telepon kemarin, dari orang yang sangat kesal. Karena dia mengalami ujian. Nah, mengapa Allah tidak menangani hal itu? Ujian adalah cara Allah dalam membersihkan kotoran-kotoran. Dan memang Allah berjanji memberi kita ujian. Dan ketika diusulkan, ini akan menjadi kasus. Kepada Yohanes dan saudaranya, Yesus berkata, bisakah engkau meminum cawan yang harus kuminum? Oh, ya kami bisa. Baiklah, engkau akan meminumnya. Dan mereka mesti meminumnya. Jadi ujian, ya, tapi Allah tidak akan mengizinkan melebihi kekuatan Anda. Itu janji Allah. Mari kita melihat kitab Ayub. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di akhir zaman, di bumi. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah.
Ayub 19 ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Meskipun organ-organ saya hancur, meskipun ginjal saya dimakan cacing. Aku akan melihat Tuhan, dengan daging saya sendiri. Aku akan dibangkitkan. Itulah artinya. Di akhir zaman. Ya, sekarang mari kita membaca dari Alkitab American Standard Version. Aku tahu penebusku hidup, dan pada akhirnya dia akan berdiri di bumi. Di sini ada perbedaan, pada akhirnya dan di akhir zaman. Nah, pada akhirnya, Anda bisa membacanya seperti itu. Dan dengan kulitku, setelah tubuh ini binasa. Kemudian tanpa tubuhku, aku akan melihat Allah. Ini sungguh sangat bertentangan. Yang akan saya lihat dari sisi saya. Dan dengan mata saya akan melihat, dan bukannya orang lain. Hati saya rindu akan hal ini. Jadi Alkitab versi American Standard Version menghancurkan sama sekali doktrin ini. Dan ketika kita membandingkannya dengan versi yang sebelumnya, maka kita tepat mendapati masalah yang sama di sini. Jadi doktrin mengenai keadaan orang mati dimusnahkan. Nah, ada yang berkata, tetapi bukankah Anda masih bisa menemukannya di ayat-ayat lain? Ini sungguh-sungguh argumen tidak masuk akal, karena apakah Allah memberi kita sejumlah besar pilihan di dalam Alkitab, sehingga kita bisa mempercayai doktrin yang mana saja dari dua doktrin itu. Hanya dengan menambahkan satu kesalahan kecil, atau racun, maka orang menjadi bingung. Maka timbul masalah. Jika Allah memang Allah, dan firman-Nya itu kekal, maka firman Allah itu bersifat konsisten. Itulah keindahan firman Allah. Dan jika adanya ayat-ayat yang sulit dipahami, maka Anda mesti menggabungkannya dengan ayat-ayat yang mudah dipahami. Maka Anda mengetahui konteksnya, dan kemudian Anda menerapkan ayat yang sulit itu ke dalam konteks dari ayat yang mudah dipahami. Anda mestinya tidak berargumentasi dari kesulitan doktrin Anda. Anda mesti berargumentasi dari doktrin yang sederhana, dan hal yang sulit akan mencocokkan dirinya kepada pernyataan sederhana firman Allah. Sekarang bagaimana dengan doktrin mengenai hal tahir dan haram? Ini ada di dalam kitab Markus 7 ayat 18-19 dari Alkitab versi King James. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, ingatlah kata meat di dalam Alkitab versi King James, merujuk kepada makanan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan makanan halal atau haram, melainkan hanya dengan kenajisan spiritual. Hal yang Anda lihat dengan mata Anda, hal yang Anda dengar, dengan telinga Anda, dan dimasukkan ke dalam hati Anda. Jadi, makanan yang Anda makan, masuk, kemudian Anda membuangnya. Ini suatu perkataan indah, hal yang terjadi secara biologi. Mari kita membaca yang versi NIV. Markus 7 ayat 18-19, apakah engkau begitu bodoh? Dia bertanya. Tidakkah engkau melihat, bahwa tidak ada hal yang masuk ke tubuh seseorang dari luar bisa membuatnya najis? Karena tidak masuk ke dalam hatinya, melainkan ke dalam perutnya lalu keluar dari tubuhnya. Dalam mengatakan hal ini, Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Jadi, mari kita melihat sebuah ringkasan kecil yang saya tuliskan di sini. Ini menunjukkan suatu penerjemahan khas, ekivalen yang dinamik, yaitu dengan penafsiran dan bukannya arti sesungguhnya teks yang dinyatakan. Konteks dari ayat ini tidak membahas mengenai makanan haram, melainkan dengan keadaan hati yang belum diperbarui. Jadi, apakah penting, Martin, bahwa Alkitab terjemahan baru menghilangkan kewajiban dalam penurutan kepada hukum kesehatan Allah? Tentu saja. Tentu saja ini penting, karena tanpa hukum kesehatan, pekabaran kesehatan kita dan tulisan roh nubuat hanya akan menjadi pepatah. Nah, bukan hanya itu saja, perjanjian lama juga akan menjadi sekedar pepatah. Dan dengan hal itu, orang akan dengan mudahnya berkata, di bawah perjanjian yang baru kami membuangnya.
Baiklah, kita ambil hal sederhana. Apakah salah untuk memakan darah di dalam perjanjian lama? Ya. Apakah konsili Yerusalem menyatakan salah untuk memakan darah di dalam perjanjian baru? Ya. Apakah bangsa Jerman makan sosis darah, dengan mengetahui bahwa kitab suci melarangnya meskipun ini merupakan hal populer dalam masyarakat? Saya tidak tahu, itu steak populer di Jerman adalah setengah matang. Itu merupakan hal yang tepat sama. Jadi, Martin, ini merupakan hal yang sangat menarik. Jadi hal yang dipikirkan oleh para penerjemah ini di dalam Alkitab versi NIV menjadi hal utama, melebihi apa yang dikatakan Allah. Jadi, ketika Allah berkata, ketika Anda menyentuh bangkai, Anda mesti membasuh tangan Anda. Apakah hal itu masih berlaku atau bisakah Anda menangani bangkai dan tidak perlu membasuh tangan Anda? Masih berlaku. Baiklah, apakah bisa, tidak lagi mempraktekkan higiene, jika membuang hal-hal keluar tubuh? Tidak, ini sangat penting, ini masih relevan. Jadi bagian mana, yang mereka ingin hilangkan, bagian mengenai makanan? Baiklah, apakah Yesus memang menyatakan bahwa semua makanan itu halal? Apakah ada perkataannya di dalam Alkitab? Tidak ada. Ini adalah penyelewengan, dengan menghilangkan doktrin yang sangat penting. Dan yang telah mengubahkan umat manusia seperti yang ada sekarang. Suatu dunia yang dipenuhi penyakit, di mana kita tinggal. Baiklah, Alkitab terjemahan modern juga menghancurkan identifikasi kuasa tanduk kecil dalam kitab Daniel. Kita sudah membahasnya. Daniel pasal 8 dan pasal 9, khususnya di dalam catatan kaki. Jadi mereka juga menghancurkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadaan fisik Nabi dan hayalnya. Saya tidak akan membahas hal ini. Tetapi jika Anda membaca kitab Daniel pasal 7, dan membaca di dalam catatan kaki dalam Alkitab NIV, siapa itu kekuasaan tanduk kecil, mereka akan menyatakan bahwa itu Antiochus Epiphanes, seorang raja Greka. Dan mereka menyatakannya di dalam catatan kaki, karena Alkitab menyatakan keluar dari binatang keempat, dan bukannya dari binatang ketiga, yakni kekaisaran Greka. Sedangkan Antiochus adalah raja Greka. Jadi ini sama sekali tidak masuk akal. Dan beberapa Alkitab studi menghilangkan rujukan itu. Tetapi para reformator adalah sangat jelas mengidentifikasi siapa itu kekuasaan tanduk kecil. Kenyataannya, Martin Luther sangat jelas dalam topik ini. Yaitu buku pertama yang dia terjemahkan di dalam Perjanjian Lama. Ini untuk memastikan. Dan juga semua ayat-ayat yang menerangkan keadaan fisik Nabi yang mengalami penglihatan. Jadi, Alkitab begitu jelas menerangkan bagaimana keadaan seorang Nabi ketika mengalami penglihatan. Ketika Anda membaca kitab Daniel, pertama-tama, dia kehilangan seluruh kekuatannya. Lalu dia jatuh tersungkur, dan matanya terbuka. Lalu dia disentuh, dan mengalami kekuatan di luar kekuatan manusia. Dan dia berkata-kata, meskipun dia tidak sedang bernafas. Jika Anda mencoba menemukan hal itu di Alkitab terjemahan baru, itu begitu kacau, dan tergantung kepada versi mana yang Anda baca, matanya tertutup atau dia hampir tidak bisa bernafas, atau apapun itu. Dan semua nubuatan itu hilang. Jadi Anda tidak lagi bisa menentukan apakah seseorang itu nabi palsu, berdasarkan kekuatan yang ditunjukkannya atau tidak. Jadi ini sangat penting, ketika Anda menerapkannya kepada roh nubuat dan Ellen G. White, yang secara publik di hadapan ribuan orang dan para dokter medis. Ketika dia mengalami penglihatan, dan secara tepat memenuhi semua persyaratan, seperti yang dituliskan di dalam receive text. Jadi, kita tidak akan membahasnya secara mendetail, karena akan menyita waktu sangat panjang. Tetapi kita membahas mengenai tiang-tiang mendasar dari paham Advent. Apakah itu telah dihilangkan di dalam Alkitab terjemahan baru? Ya, tidak ada di dalam Alkitab terjemahan baru. Benar. Jadi ketika Anda ingin menulis pelajaran atau penuntun studi, atau topik apapun itu, dan Anda hanya memakai Alkitab terjemahan baru,
Maka Anda pasti mengabaikan doktrin Advent, karena Anda tidak bisa menyajikannya, benar? Sekarang mari kita melihat hukum, karena sekarang menjadi hal yang menarik. Kitab Mazmur 119 ayat 151 dalam Alkitab King James, Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sekarang dalam Alkitab NIV, dikatakan, padahal Engkau dekat, Tuhan. Dan seluruh perintah-Mu adalah benar. Nah, nampaknya hanya ada sedikit perubahan, tetapi yang sesungguhnya, ini adalah perubahan besar. Nah, kadang-kadang di dalam kitab suci, mungkin Anda bisa memakai perintah apapun yang ku perintahkan kepadamu. Tetapi kadangkala, secara khusus merujuk kepada perintah-perintah, yakni yang ada di dalam kitab Keluaran dan kitab Ulangan. Dan Anda mesti sangat berhati-hati dalam melakukan hal ini. Dengan mengubahkan kepada perintah, Anda telah menyatakannya secara umum. Jadi Martin, ketika kita melihat masalah perintah-perintah dan perintah, siapa yang akan memiliki motif untuk mengalihkan perhatian dari perintah-perintah antikristus? Karena Daniel secara jelas menyatakan, dia akan mengubahkan waktu dan hukum yang merujuk kepada 10 perintah Allah. Nah, Roma menghilangkan perintah yang kedua. Roma mengubah perintah yang keempat, sehingga tidak lagi menjadi seperti yang aslinya. Dan sekarang merujuk kepada hari Minggu, dan menjadi perintah ketiga, meskipun yang aslinya, perintah keempat. Perintah-perintah lainnya, lebih kurang sama. Tetapi ketika tiba di perintah yang ke-10, mereka membaginya menjadi 2 bagian. Dan menghilangkan bagian yang mereka rasa, bukan Anda yang mengendalikan, melainkan mereka yang mengendalikan. Jadi mereka memiliki motif, untuk berbicara menentang perintah-perintah. Mari kita pastikan apa yang mereka lakukan. Nah, Martin, di sini ada sebuah artikel dari Jurnal Amerika, yang sudah kita bahas berkali-kali. Ini adalah Jesuit Review. Ini merupakan jurnal dari kaum Jesuit di Amerika Serikat. Dan mereka mengatakan, Paus Francis berkata, orang-orang yang bersikeras, menuruti kebenaran, melebihi pemberitaan Injil, telah senantiasa mengancam gereja. Seperti yang sudah kita katakan, salah satu definisi dari kebenaran adalah, bahwa perintah-perintah itu adalah kebenaran. Jadi, ketika Anda menuruti kebenaran, berarti Anda menuruti perintah-perintah. Dan memang sekarang ini, tidak adanya kekurangan dari para penginjil, khususnya melalui peralatan baru komunikasi yang bisa mengganggu masyarakat. Mereka menyajikan bukan hanya Injil Allah yang mengasihi manusia di dalam Yesus, yang telah disalibkan dan telah dibangkitkan, tetapi yang juga bersikeras sebagai para penjaga sejati kebenaran. Yakni, mereka menyebutnya diri mereka demikian dalam cara terbaik untuk menjadi orang-orang Kristen. Dan mereka sangat menegaskan bahwa kekristenan yang sejati adalah agama mereka, sering diidentifikasi dengan bentuk-bentuk tertentu di masa lampau. Dan bahwa solusi bagi krisis sekarang adalah kembali, agar tidak kehilangan keaslian iman. Salah satu jejak dari cara yang sedang berlangsung ini adalah sifat kekakuannya. Dihadapi dengan pemberitaan Injil yang membuat kita bebas, yang membuat kita bersuka cita. Orang-orang ini bersifat kaku, selalu memiliki kekakuan. Anda mesti melakukan ini, mesti melakukan itu. Sifat tidak fleksibel merupakan ciri khas orang-orang ini. Para pengkhotbah baru tidak tahu apa itu kerendahan hati, apa itu kasih persaudaraan. Ini adalah jalan dari kepercayaan orang-orang rendah hati dan penurut. Para pengkhotbah baru tidak mengetahui kerendahan hati ataupun penurutan. Kepada siapa mereka merujuk di sini, Martin? Ini merujuk kepada orang-orang yang berbicara, seperti kita. Dan yang berbicara mengenai kebenaran, dan hal-hal tertentu di masa lalu. Yaitu yang membukakan sejarah, dan yang berbicara mengenai perintah-perintah. Semua topik-topik ini. Jadi untuk memperjelasnya, kaum Jesuit memberitahu kita, di dalam American Review, bahwa Paus Francis berkata, bertemu dengan Yesus adalah lebih penting dari semua perintah atau hukum. Dengan kata lain, apa yang Paus bicarakan adalah mengenai latihan spiritual dari Loyola, di mana Anda mendapatkan pengalaman. Jadi apa yang Anda rasakan, yang Anda temukan di dalam sikap spiritual Anda mengenai Injil, adalah lebih penting dari perintah-perintah Allah. Ya,
Hal yang mereka terima adalah Roh Kudus, melalui pengalaman Anda. Iya, dan hati nurani Anda sendiri, yang melebihi firman Allah. Jadi Paus mengutip di sini, Rasul menuliskan di sini. Jika engkau dipimpin roh, maka engkau tidak berada di bawah hukum. Galatia 5 ayat 18 lihat bagaimana dia menyelewengkan hal ini. Sebagai gantinya, para pengecam Paulus, menyatakan bahwa orang-orang Galatia mesti mematuhi hukum, agar selamat. Siapa yang melakukan hal itu? Para pengecam. Mereka bergerak mundur. Mereka merindukan masa lalu, masa sebelum Yesus Kristus. Rasul sama sekali tidak sependapat. Di sini, Paus mengacaukan sama sekali dua hukum. Sama seperti orang-orang lain, hukum moral dikacaukan dengan hukum upacara. Dan di dalam kitab Galatia, orang menjadi bingung. Kitab Galatia adalah kitab yang sulit, karena merujuk kepada dua hukum itu. Tetapi ketika Anda tidak di bawah hukum, ini berarti Anda tidak di bawah kutuk hukum. Karena Anda telah menerima Yesus Kristus. Dan Yesus menggantikan posisi Anda. Benar, tetapi ketika Allah membayar harga dosa-dosa Anda, apakah itu memberi Anda izin untuk berdosa? Tidak, dan jika Yesus harus membayar harga untuk pelanggaran hukum, itu tidaklah berarti membatalkan atau menghilangkan hukum. Benar sekali. Nah, coba pikirkan Injil, tak masuk akal, yang mereka miliki. Jika setan dibuang keluar dari sorga untuk selamanya, karena pelanggaran hukum. Menurut ini, jika ada seorang pelanggar hukum, Anda masih disambut di sorga. Bukankah itu berarti Anda mengganti satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya? Tidak. Jika Anda menerima keselamatan di dalam Kristus, maka itu berarti dosa-dosa Anda sudah diampuni. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan langkah selanjutnya ialah pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak lagi melanggar hukum Allah. Jelas sekali, ini adalah sama sekali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan malangnya, bukan hanya Paus, melainkan bagian besar dunia Injili, menelan hal ini. Mereka merindukan masa lalu, masa sebelum Yesus Kristus. Rasul sama sekali tidak sependapat. Topik ini merupakan topik yang dia tidak setujui dengan para rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dia sangat mengingat kata-kata Petrus, ketika dia berkata, "Mengapa engkau mencobai Allah, dengan menaruh kuk di leher para murid-murid? Di mana para nenek moyang kita, atau kita mampu menanggungnya?" Ini adalah membicarakan mengenai topik upacara. Sunat. Sunat dan semua hal yang menyertainya, yang tidak ada kaitannya dengan 10 perintah Allah. Jadi ini adalah sebuah sikap. Selanjutnya artikel mengatakan, Rasul menjelaskan kepada orang-orang Galatia, kenyataannya perjanjian dan hukum bisa dibatalkan. Menarik, tetapi Yesus berkata, "Aku datang, bukan untuk meniadakan hukum." Jadi Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum. Sedangkan di sini Paus berkata, hukum bisa dibatalkan. Perjanjian dengan Allah dan hukum Musa. Unsur pertama dia dasarkan, yaitu perjanjian yang Allah lakukan dengan Abraham dilandaskan atas iman. Di dalam penggenapan janji, dan bukan karena menuruti hukum. Yang belum ada, maaf. Abraham telah menuruti perintah-perintahku, dekret dan ketetapan-ketetapanku. Jadi, bagaimana bisa? Hukum belum ada. Dan Alkitab sangat jelas dengan menyatakan, jika tidak ada hukum, maka tidak ada pelanggaran. Jadi, jika Adam dan Hawa melanggar hukum, apakah sudah ada hukum? Pastilah, tidak ada cara lain. Hukum itu bersifat kekal. Jadi ini merupakan argumen, yang sama sekali tidak masuk akal. Abraham memulai perjalanannya berabad-abad sebelum adanya hukum. Jadi bagaimana Alkitab bisa mengatakan bahwa Abraham menuruti hukum? Dengan alasan ini, Paulus mendapat tujuan pertamanya. Hukum tidaklah menjadi dasar dari perjanjian, karena hukum muncul di kemudian hari. Paus sedang mengacaukan hukum upacara dengan hukum moral. Ya, dan jika ada yang ingin melihat pembahasan ini, silakan menonton episode yang membahas mengenai perjanjian. Perjanjian merupakan bagian dari hukum. Anda tidak bisa memisahkannya. Hukum adalah perlu dan adil. Tetapi sebelum itu, ada janji. Argumen semacam itu, mengalahkan semua yang berpendapat bahwa hukum Musa, membentuk bagian dari perjanjian. Tidak, perjanjian ada terlebih dahulu, lalu ada panggilan kepada Abraham, lalu Torah atau hukum.
Kenyataannya tidak masuk ke dalam janji yang diberikan kepada Abraham. Ini merupakan pernyataan yang paling kacau, yang saya pernah baca dari tulisan kaum Jesuit. Dan malangnya, kebanyakan dunia Injili, mempercayai hal yang sama. Baiklah, di sini ada artikel lainnya, dari National Catholic Reporter. Kekudusan tidaklah datang dari mengikuti aturan kaku, kata Paus. Penebusan adalah karya Allah, bukan karya manusia. Karena itu berhati-hatilah dan jangan mendengar kelompok fundamental, yang menyatakan kekudusan datang dengan mengikuti hukum tertentu. Ini dikatakan oleh Paus Francis, ketika mengadakan audiensi umum mingguan. Kepercayaan bahwa kekudusan datang, dengan mengikuti hukum tertentu, membawa kita kepada suatu keagamaan yang kaku. Suatu keadaan kaku yang menghilangkan kebebasan roh, yang diberikan oleh penebusan Kristus bagi kita. Berhati-hatilah kepada keadaan kaku ini, yang mereka sarankan, katanya pada tanggal 1 September. Kepada orang-orang yang berkumpul di aula audiensi Paulus VI, di Vatikan. Martin, Alkitab mengatakan, dalam menuruti hukum, tersedia pahala yang besar. Sedangkan orang ini berkata, berhati-hatilah dalam menuruti hukum secara kaku. Dan kemudian orang-orang akan mendapat kuk, ketika menuruti 10 perintah Allah. Sedangkan Yesus berkata, kuk yang kupasang adalah ringan. Dan seperti yang kita katakan, kebenaran akan memerdekakan Anda. Ya, dan Yesus dengan tegas menyatakan, jika engkau melanggar salah satu perintah yang terkecil dari seluruh perintah ini, maka engkau akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan sorga. Dan kemudian Yesus berkata, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah yang mesti saya lakukan agar memperoleh hidup kekal, menuruti perintah Allah? Jadi ini sama sekali tidak alkitabiah. Mari kita baca Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Martin, apakah kepausan merubahkan hukum Allah? Jadi apakah mereka melanggar hukum yang terkecil, atau yang terbesar, semuanya? Jadi, mereka akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan sorga, dan kemudian Yesus mengatakan, mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Kitab 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi apakah itu berlaku kepada Paus sekarang? Ya. Malangnya ya. Apakah ada kemungkinan dia bisa bertobat? Atau apakah dia telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Nah, itu adalah antara dia dengan Allah. Luar biasa. Baiklah, mari kita melihat kata commandments atau perintah-perintah Allah. Kata perintah-perintah Allah muncul di dalam 168 ayat di dalam Alkitab King James. Dan 30 ayatnya ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab NIV, kata perintah ditemukan di dalam 20 ayat, dan 6 ayat ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi ada pengurangan dari 168 ayat ke 20 ayat. Dan dari 30 ayat ke hanya 6 ayat. Kata perintah tidak tercantum di dalam ayat dalam Alkitab King James. Tetapi muncul dalam 184 ayat di dalam Alkitab versi NIV. Nah, apakah ini hanya sekedar nuansa? Nah, Alkitab NIV menerjemahkan kata yang sama dalam bahasa Ibrani dan bahasa Greka, tergantung kepada Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Untuk perintah-perintah Allah, kadangkala dengan kata yang sama. Kadangkala mereka menerjemahkannya sebagai perintah-perintah Allah. Tetapi kebanyakannya seperti kita lihat, hanya diterjemahkan sebagai perintah. Sedangkan Alkitab King James, secara konsisten menerjemahkannya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Greka sebagai perintah-perintah Allah. Nah, mengapakah mereka kadangkala memakai perintah-perintah Allah, tetapi kebanyakannya perintah? Nah, kadangkala mereka tidak punya pilihan, karena merujuk langsung kepada 10 perintah Allah. Maka mereka memakai kata perintah-perintah Allah, tetapi mereka melakukannya hanya 6 kali saja. Dan kata yang sama itu, mereka akan menerjemahkannya hanya sebagai perintah di ayat lainnya. Menurut pendapat saya, Martin, itu adalah penyesatan. Itu sekedar untuk menyampaikan pemikiran mereka. Baiklah.
Kita baru saja membaca apa yang dikatakan Paus. Nah, apa yang dikatakan Paus, jangan menganggap hal itu sebagai hal serius. Kata mana yang dia lebih suka pakai, perintah-perintah Allah, atau perintah-perintah. Nah, Anda memahami mengapa mereka memakai Alkitab yang disetujui oleh Katolik. Mari kita meneliti ayat yang paling penting, jika disangkut pautkan kepada doktrin. Kitab Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang menuruti perintah-perintah Allah. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dan Alkitab NIV mengubahkan hal itu, demikian juga Alkitab terjemahan modern secara umum. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi yang mana, Martin, apakah perintah-perintah Allah atau orang yang membasuh jubahnya? Seharusnya perintah-perintah Allah. Dan jika mereka ingin menaruh jubah di ayat itu, mesti ditambahkan kata di dalam darahnya. Benar. Mari kita meneliti hal ini lebih lanjut. Pernyataan yang dibuat oleh Alkitab NIV, yakni bahwa pernyataan membasuh jubahnya, ditemukan di dalam teks Sinaiticus. Yang ditemukan di dalam kotak sampah kertas-kertas usang. Teks Vatikanus, yang ditemukan di dalam perpustakaan Vatikan. Teks Vulgate. Dan di dalam beberapa manuskrip Alexandria. Tetapi para bapak-bapak gereja yang mengutip ayat-ayat ini, jauh sebelum dituliskan ke dalam teks Sinaiticus, Vatikanu, dan seterusnya. Semuanya mengutip, yang melakukan perintah-perintah Allah. Apakah ini menarik? Ya. Jadi ini termasuk tertulian, di tahun 299 sesudah Masehi. Ciprian tahun 248 hingga 258 sesudah Masehi. Tertunios, tahun 390 sesudah Masehi. Orang pertama yang mengutip, yang membasuh jubahnya, adalah Athanasius, seorang uskup Alexandria, di tahun 326 hingga 373 sesudah Masehi. Jadi penulisan yang mula-mula tidak mengenal frase, yang membasuh jubahnya. Jadi bagaimana ini bisa menyelinap masuk? Martin, kutipan ini berasal dari buku George Burnside, The New International Version, or the King James Version. Leaves of Autumn Books. Ini sangat penting, karena ada banyak orang yang memberitahu saya. Kata yang dipakai di dalam teks asli, tidak bisa diterjemahkan sebagai perintah-perintah Allah. Tetapi sekarang, dari teks Greka asli yang mana, yang mereka bicarakan? Jadi, mari kita melihat naskah Syriak kuno, juga mencantumkan, yang melakukan perintah-perintah Allah. Demikian juga versi Koptik. Dan Roh Nubuat, mengutip ayat ini berkali-kali, dan selalu yang bersumber dari Alkitab King James. Di dalam buku Early Writings, Nyonya White menyebutkan bagaimana para penulis Alkitab korup, merubahkan kata-kata di dalam kitab suci. Lihat, betapa mudahnya ayat-ayat ini diubahkan. Di sini ada kalimat asli, yang menuruti perintah-perintah Allah, dan ketika kita melihat. Ini sangat mirip dengan, yang membasuh jubahnya. Jadi, hoi poiontes tas entolas auto. Apakah pelafalannya benar atau tidak menjadi masalah. Silakan baca apa yang tertulis di layar. Di sini ada sedikit perubahan, hoi. Plunontes tas stols aunten. Yang artinya, yang membasuh jubahnya. Sekarang mari kita membaca kutipan itu di dalam buku Early Writings. Yesus membukakan pintu gerbang dari kota emas, dan menyuruh kami masuk. Di sini kami disambut, karena kami telah menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki hak menghampiri pohon kehidupan. Ini sangat jelas. Jadi Martin, kata Stolz di sini. Anda sangat tertarik kepada kata kecil Stolz, yang mereka sangat suka memasukkan ke dalam beberapa terjemahan baru Alkitab. Di dalam terjemahan langsung, Alkitab Afrikaans Baru, tahun 2020, mereka bahkan mencantumkan kata Greka itu, mereka mencantumkan Stolz. Tetapi seperti yang kita lihat, di dalam receive text, ini bukanlah Stolz, melainkan entolas. Nah, apa itu stole? Martin, ini adalah jubah imam, yang megah. Ya, dan siapa yang memakai jubah itu? Imam yang seperti raja. Nah, apakah hanya imam-imam seperti itu, yang masuk ke sorga? Nah, sayangnya jika Anda membaca bagian itu. Ini tidak bisa masuk akal,
karena dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubah mereka, dan mereka berhak masuk sorga. Jadi, hanya para imam yang masuk ke sorga, dan yang lainnya tidak. Ini sungguh tidak masuk akal. Martin, Receive Text sangat jelas dalam topik ini. Demikian juga Alkitab King James juga sangat jelas dalam topik ini. Jadi, jika ada keharmonisan antara Alkitab dan roh nubuat, dan ada keselarasan dengan kitab suci yang berasal dari kandang Bizantium, dan adanya keselarasan dengan para bapa gereja yang mula-mula, yang mengutip ayat-ayat dengan cara itu. Jadi mengapa dunia sangat bersikeras ingin mengubahkannya? Karena dunia ingin menghilangkan perintah-perintah Allah. Benar sekali. Dan hal lainnya, ketika Anda membaca keseluruhan pasal, di dalam konteksnya, adalah sangat masuk akal, untuk menaruh perintah-perintah Allah di dalamnya. Dan ketika Anda membaca ayat ke-15, dikatakan, dan di luar kota itu, adanya orang-orang yang seperti ini, dan seterusnya. Dan itu menimpa orang-orang yang tidak menuruti perintah-perintah Allah karena apa? Yang mereka lakukan dan berada di luar kota emas itu, karena bertentangan kepada hukum-hukum Allah. Sesederhana itu, dan ini merupakan kisah kontras, yakni orang-orang yang berhasil masuk kota, dan orang-orang yang tidak masuk kota. Sesederhana itu. Terjemahan mereka tidak masuk akal. Seperti yang Anda katakan, jika mereka mau mengatakan, yang membasuh jubah mereka di dalam darah anak domba. Tapi bubuk pembersih apa yang akan mereka pakai? Jika kita menaruh hal ini di dalam konteks, ini memang sengaja dilakukan karena, ini berasal dari manuskrip kertas keranjang sampah. Dan jika bersumber dari Receive Text, ini tidak akan pernah terjadi. Ada kemungkinan Tieshendorf merupakan agen Roma. Karena dia senantiasa mengunjungi Roma, dan mengabdikan manuskripnya untuk Paus. Nah, pastinya hal ini memberitahu Anda sesuatu. Orang-orang ini yang terlibat dengan pemalsuan ini, pastinya berada di pihak musuh. Nah, Martin, ada juga orang-orang yang berkata, karena hal itu, saya tidak akan bisa membaca Alkitab King James, sebagai contohnya. Dan mari kita pertegas kembali. Tidak pernah kita mengatakan kita hanya memakai Alkitab King James saja, melainkan kita hanya memakai Receive Text saja. Dan orang-orang yang berkata bahwa Alkitab King James merupakan Alkitab yang paling bisa diandalkan di dalam bahasa Inggris. Seperti yang juga Anda katakan, begitu juga dengan Alkitab Jenewa. Tetapi jika Alkitab King James saja sulit membacanya, jangan pernah mencoba membaca Alkitab Jenewa. Dan hal yang sama berlaku bagi Alkitab versi lebih kuno di dalam bahasa lainnya, yang diterjemahkan dari Receive Text. Jadi Anda tidak bisa berkata, hanya itu saja. Ya, dan seperti yang saya katakan, ketika Alkitab King James terbit, adanya banyak keengganan untuk mulai memakainya. Karena orang-orang telah lebih menyukai Alkitab Jenewa. Dan tentunya, bahasa yang menjadi masalah, bahasa Inggris kuno, dan semua hal yang menyertainya. Tetapi kesulitan, yang diduga ada di dalam Alkitab Jenewa, akan menghilang, jika Anda mulai memahami beberapa aturan sederhana. Mengapa mereka memakai, y, di, yur, dan dain, dan seterusnya. Kita telah pernah membahas hal itu, di episode lalu. Jadi kita tidak akan membahasnya kembali. Dan mungkin saya juga bisa menambahkan. Bagi orang yang belum pernah belajar hal-hal ini, seperti saya, dalam jangka waktu yang panjang. Tulisan Roh Nubuat merupakan suatu pertolongan yang luar biasa, yang Allah telah berikan kepada kita di dalam mempelajari hal ini. Nah, sekali saja, Anda memulai membaca Alkitab King James. Dan Anda mulai memahami paralelisme atau kesamaan. Dan Anda mulai memahami bentuk nominatif, akusatif. Mengapa dipakai di, dain, do, maka ini akan mulai membukakan kitab ini. Dan bahasanya juga sangat berpuisi. Untuk hal yang tidak bisa dijelaskan. Para penerjemah bukan hanya berhasil di dalam menerjemahkan apa perkataan Allah yang sejati, melainkan juga berhasil dalam memasukkan persajakan. Yang merupakan suatu ciri yang sangat luar biasa, ketika Anda berpikir di dalam menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lainnya. Dan orang-orang yang berkata, mereka menghendaki Alkitab di dalam bahasa yang lebih sederhana. Ketika Anda mulai kehilangan bahasa yang bersifat puitis, dan mulai kehilangan pemakaian yang sangat luar biasa dari kata-kata,
maka Anda tiba kepada level membosankan. Bahkan jika Anda tidak ingin membaca bagian puitis dari Alkitab. Pernyataan lainnya, masih tetap bisa dipahami di dalam Alkitab King James. Di sini kita mempunyai sebuah artikel yang ditulis oleh Peter Mullen, yaitu seorang imam di dalam gereja Inggris. Juga seorang penulis dan penyiar radio. Dan artikel ini terbit tanggal 5 Desember tahun 2021, jadi masih baru. Dan dia meratapi kenyataan bahwa Alkitab versi modern telah membawa bahasa ke level yang membosankan. Dan saya pikir, akan berguna untuk membaca beberapa hal yang dia katakan. Untuk orang-orang yang berpikir bahwa mereka memerlukan bahasa yang jauh lebih sederhana. Karena sangat sering, bahasa yang lebih sederhana yang dipakai oleh Alkitab versi modern hampir bersifat menghujat dalam hal-hal yang mereka nyatakan. Mari kita sedikit membaca apa yang dikatakannya. Jadi, mari kita mendiskusikan mengenai bahasa yang sulit untuk dipahami. Jadi di sini ada beberapa pernyataan, Alkitab King James menghindari semua peniruan, oleh Peter Mullen. Di sini ada sekedar tinjauan kemuliaan bagi Anda. Dan kemudian dia mengutip dari penyataan yang dikeluarkan oleh gereja. Tuhan yang penuh berkat, yang telah membuat kitab suci, yang ditulis untuk pembelajaran kita. Kiranya kita bisa dengan bijaksana mendengar, membaca, menandai, belajar dan secara batin mencernanya. Yakni dengan kesabaran dan penghiburan dari firman Allah yang kudus, kiranya kita bisa memeluk dan memegang teguh pengharapan yang diberkati dari kehidupan kekal. Yang Engkau telah memberikannya kepada kami, di dalam Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, ini adalah doa yang dipakai dalam peristiwa yang khusus. Lalu dia menjelaskan, itu adalah kumpulan doa, untuk minggu kedua di dalam Advent sekarang ini. Yang secara umum disebut hari Minggu Alkitab. Jadi itu yang mereka baca di dalam hari khusus itu. Jadi, coba saya rayakan Alkitab pagi ini, hal yang sesungguhnya, yakni versi King James, tahun 1611. Berhati-hatilah kepada alternatif, yang berjumlah sangat banyak dan buruk, seperti wabah lalat. Tidak ada hal mengenai kebenaran agung, yang dinyatakan di dalam kata-kata biasa-biasa saja. Karena pilihan kata-kata menentukan hal yang sedang dikatakan. Karena itu, kita mesti memilih kata-kata yang terbaik. Itu adalah pendapatnya. Saya pikir, adalah merupakan hal yang terbaik, bagi dirinya dalam menyatakan pendapatnya, daripada saya atau Anda dalam hal pemilihan bahasa. Lalu dia memberikan sejumlah contoh. Secarik kain, tidak bisa menggantikan kain lampin. Dan Maria mengandung seorang bayi. Lalu kita berpikir mengenai Madonna dan seorang anak. Dia tidaklah menjadi hamil, seperti yang dikatakan oleh salah satu Alkitab modern. Anda tidak bisa secara memuaskan menggantikan, melalui kaca samar-samar. Dengan literalisme, bayangan membingungkan di sebuah cermin. Atau, alat musik tembaga yang berbunyi dan canang gemerincing, dengan gong yang berisik dan canang yang gemerincing. Alkitab versi King James, dirancangkan untuk dibacakan keras-keras di depan jemaat. Semua Alkitab versi modern kedengarannya, seperti telah dituliskan oleh orang-orang yang telinganya tidak peka dan tidak ada ritmenya. Saya tidak tahu apakah Anda memahami hal ini, Martin. Tetapi kiranya kita tidak memberi komentar, jangan-jangan nanti dikatakan, ini merupakan semata-mata pendapat kita. Alkitab yang sejati berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Alkitab N.E.B. menerjemahkannya sebagai langkah pertama dalam menemukan hikmat, Allah menyelamatkan kita. Kemudian kalau Anda memang seorang anak yang baik, maka saya akan menunjukkan langkah yang selanjutnya. Ini adalah menganggap orang kekanak-kanakan. Apakah memang Anda ingin mengubah takut akan Tuhan merupakan permulaan hikmat? Dengan langkah pertama dalam mendapatkan hikmat, ini begitu tidak berbobot. Kadangkala kata-kata yang ada di dalam Alkitab New Jerusalem merupakan daya tariknya yang semu, yang bersifat asing dan tersamar. Ini adalah Alkitab Katolik. Seperti hal bodoh, engkau, Yahweh, menguji aku. Ini terdengar menghujat, bukankah demikian, Martin? Apakah demikian cara Anda berbicara kepada Allah? Tetapi kadangkala hanya datar saja dan tidak bersifat persajakan. Seperti penerjemahan pujilah Yahweh, untuk kalimat yang sangat indah dan kekal.
Bersukacitalah bagi Tuhan. Dan salah satu contoh hal yang sangat bodoh, artinya menjadi tidak bisa dipahami. Alkitab King James mengatakan, dia yang bernaung di dalam tempat rahasia dari Yang Maha Tinggi akan diam di bawah bayang-bayang Yang Maha Kuasa. Aku akan mengatakan Tuhan, dan seterusnya. Dan di dalam Alkitab New Jerusalem, ini menjadi tidak jelas. Jika engkau tinggal di bawah naungan Elion, dan membuat tempat tinggalmu di bawah bayang-bayang Sadai, engkau bisa berkata kepada Yahweh. Ini kedengarannya sangat buruk, bukan? Alkitab New English Bible tidak bisa membedakan antara perkataan yang bersifat puitis dan metafora, dengan perkataan yang literal dan bersifat deskripsi. Itulah sebabnya untuk kalimat, serigala yang berbulu domba, kita mendapat penerjemahan, orang-orang yang berpakaian biri-biri. Mungkin kita mengingat Ulysses yang lolos dari Cyclops, atau ungkapan yang merendahkan, daging domba yang disamarkan sebagai daging biri-biri. Di dalam Alkitab King James, orang-orang sedang makan. Sedangkan Alkitab RSV, menyebutkan seorang Farisi, yang meminta Yesus untuk makan malam, di mana, di Garik atau White. Hal yang sama, Tuhan kita menghardik para murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, oh, kamu yang bodoh dan lamban memahami. Diterjemahkan dengan bobot yang lebih rendah, betapa lambannya kamu. Betapa bodohnya hal ini. Bisakah Anda membayangkan untuk 1 menit saja, di malam hari kebangkitannya, Yesus Kristus memakai bahasa semacam itu? Ada keindahan di dalam Alkitab King James, yang berkata, Sarah berhenti mengalami menstruasi. Ini sangat indah. Ini nampaknya menggapai kata-kata mendasar, seperti salah satu pengagum besar, prosa Alkitabiah, Dylan Thomas yang berkata, Alkitab N. J. B. ditulis dalam zaman pendidikan seks, sehingga menerjemahkan langsung, berhenti mendapat datang bulan. Bisakah Anda membayangkan hal ini? Martin, berhenti mengalami datang bulan, dengan Sarah, berhenti mengalami hal yang biasa dialami kaum perempuan. Ini sangat indah dinyatakan. Dan Alkitab King James, ketika mengatakan, pelacur besar Babel, terjemahannya hilang dalam tabiatnya. Ketika Alkitab N. J. B. mengatakannya hanya dengan, pelacur yang terkenal. Jadi, siapakah ini, Eskimo Nell? Hal yang sama terjadi, ketika Alkitab N. J. B. menerjemahkan penginapan, dengan tempat tinggal. Saya pikir, karena mereka membayangkan para pembaca sangat beranggapan literal, sehingga kita berpikir Santo Lukas berarti Rose dan Crown. Hal yang sama terjadi ketika Alkitab terjemahan King James mengatakan, mantel indah dengan warna-warni, dengan mantel yang diberi dekorasi. Begitu munafiknya otoritas gereja yang sangat menekan Alkitab King James. Yang hanya dibacakan pada saat penobatan, atau penguburan kenegaraan seperti kepada Winston Churchill. Dan menganggapnya sebagai salah satu benda di museum. Dan kita semua bagaikan turis yang menerka-nerka. Tempat yang semestinya bagi Alkitab King James adalah meja tinggi. Di setiap jemaat dan gereja, untuk dibaca, ditandai, diserap setiap minggunya, dan dipelajari setiap minggunya. Nah, Martin, itu merupakan pendapat dari orang ini. Nah, saya telah membaca Alkitab di dalam berbagai penerjemahan, dan saya mesti berpendapat. Sekali saja Anda mulai membaca Alkitab dengan gaya literatur, dan ke dalam persajakannya, maka adanya keindahan tertentu di dalamnya. Seperti dalam kalimat, Sarah, berhenti mengalami hal yang biasa dialami kaum perempuan. Ini sungguh indah, atau, dengarkan, Yahweh. Ini begitu menghujat dan saya tidak bisa membacanya lagi. Jadi, Martin seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan di dalam kitab Yosua 1 ayat 8, yang berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah ini indah, ya? Ini melegakan Anda, bahwa Anda bisa memahami kebenaran yang sejati, jika Anda mau membaca firman Allah. Jadi mari kita berhenti di sini. Kita telah membahas semuanya.
Dan ini merupakan hal yang kita percayai, karena di dalam pendapat kita adalah penting, bahwa Alkitab tidak hanya sekedar mencerminkan tabiat Allah, bahkan di dalam pemilihan bahasa. Yang memberi kita suatu perasaan kekaguman. Dan bahwa doktrinnya benar. Dan tidak bersifat bertentangan. Dengan demikian, kita memiliki kepastian, bahwa kita sedang membaca hal-hal, yang Allah benar-benar katakan. Jadi, kiranya Allah memberi kita hikmat, ketika kita mempelajari Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, topik mengenai firman, telah menjadi perang. Sejak Engkau telah menyediakan Alkitab bagi orang-orang, di dalam bahasa mereka masing-masing. Kaum Jesuit menyebut Alkitab King James, sebagai ular berbisa, dan tidak sabar untuk menangkap ekornya dan menghancurkannya. Dan nampaknya mereka berhasil, Tuhan. Dan ketika kami membaca Alkitab di dalam bahasa Inggris, Afrikaans, Perancis atau bahasa lainnya. Dalam bahasa Spanyol, bahasa Portugis, atau bahasa apapun yang ada di dunia. Tuhan, tolonglah kami untuk memastikan membaca hal yang betul-betul dikatakan Allah. Berkatilah umat-umat-Mu, ketika kami belajar kitab suci, menyerap kebenarannya, dan hidup sesuai aturan Alkitab. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan limpahnya mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk informasi lebih lanjut, Clash of Minds. Semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.